Selamat pagi anak-anak semua, Shalom. Hari ini pembelajaran kita muatan bahasa Indonesia. Subtema kedua yaitu hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran ke-1. Nah, semua perhatikan gambar yang ditampilkan oleh Ibu Mina ya. Siapa yang bisa jawab apa yang dilakukan anak-anak dalam gambar tersebut? Iya. Gambar tersebut menunjukkan aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak. Ada berbagai macam permainan yang dilakukan anak-anak. Misalnya bermain layang-layang, bermain ayunan, bermain kelereng, sepak bola, dan gici-gici. Nah, anak-anak semua pasti sudah pernah bermain permainan ini kan dengan teman-teman kalian? Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain dengan teman-teman? Pasti senang ya? Iya, senang karena bisa bermain dengan teman-teman, bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa bermain bersama-sama. Pasti senang ya? Iya, senang. Iya, dari gambar tersebut, Ibu Mina menyimpulkan sebuah cerita. Ceritanya adalah Dedi mempunyai banyak teman. Ada John, Maria, Komang, Jonas, dan masih banyak lagi. Dedi sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Dedi dan teman bermain dengan rukun. Nah, kalian juga harus seperti Dedi. Bermain dengan teman-teman harus rukun. Harus akur, tidak boleh bertengkar dengan teman. Harus rukun. Bisa tidak anak-anak? Bisa ya? Iya, sekarang buka buku pena kalian halaman 22. Perhatikan 3 gambar tersebut. Kalian diminta untuk menuliskan nomor pada setiap gambar dan menjawab 3 pertanyaan dari masing-masing gambar tersebut ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, ajakan apa yang diucapkan Jonas pada Dedi? Ajakan apa anak-anak? Ajakan untuk membantu Dedi berdiri dari sepeda yang terjatuh ya. Berarti jawabannya adalah membantu Dedi berdiri. Jawaban kedua, mengapa Jonas meminta maaf pada Dedi? Kenapa Jonas harus minta maaf? Karena Jonas tidak sengaja menjatuhkan Dedi dari sepedanya. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, siapakah yang mengantar Dedi pulang ke rumah? Sudah pasti Jonas. Anak-anak bisa mengisi jawabannya? Bisa menuliskan nomor pada setiap gambarnya? Bisa ya? Siap. Nah, sekarang lihat pada percakapan berikut ini. Ada Komang dan Maria. Bisa dilihat anak-anak? Nah, Komang bertanya kepada Maria, ayo kita bermain boneka, Maria.
Maria menjawab, "Maaf Komang, aku tidak mempunyai boneka. Ayo kita bermain bekel saja." Dan Komang menjawab, "Ayo, aku juga suka bermain bekel. Namun, aku tidak punya bekel." Maria menjawab, "Aku punya bekel Komang." Dan Komang menjawab, "Baiklah, mari kita bermain bersama." Perhatikan percakapannya. Nah, dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Siapa yang tahu apa itu kalimat ajakan? Ada yang tahu tidak? Iya, kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Dalam kalimat ajakan, biasanya itu ada kata ayo, mari, itu ada dalam kalimat ajakan. Jadi anak-anak dengar, kalau untuk mengajak seseorang pasti ada kata ayo atau mari. Jadi kalau tahu saja kata ayo dan mari itu berarti kalimat ajakan. Nah, untuk menulis kalimat ajakan tersebut, kita harus mengakhiri dengan tanda seru. Untuk menulis kalimat ajakannya harus diakhiri dengan tanda seru di belakangnya. Nah, kalimat ajakan dalam percakapan Komang dan Maria tadi, anak-anak sudah temukan kalimat ajakannya apa tadi? Tadi Ibu Mina bilang bahwa setiap kalimat ajakan ada kata ayo dan mari. Anak-anak temukan dalam percakapan Komang dan Maria, ada tidak kata ayo dan mari? Pasti ada ya? Nah, pasti ada di Komang, ada di Maria, dan di Komang lagi ya. Nah, jangan lupa untuk digarisbawahi kata ajakannya. Bisa anak-anak? Bisa ya? Nah, kata ayo dan mari adalah kalimat ajakan. Ketika anak-anak memakai kata ayo dan mari, berarti kalian sudah mengajak teman untuk bermain. Ya, berarti kalian sudah mengajak teman untuk bermain. Nah, sekarang buka di halaman 25. Di situ ada 4 gambar yang sedang diacak. Kalian diminta untuk memberi gambar mana yang diberikan nomor 1 sampai nomor 4. Jadi bukan gambar pertama itu nomor 1, bukan ya, gambarnya diacak. Jadi kalian disuruh untuk mengurutkannya dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, coba anak-anak perhatikan gambarnya. Setiap melakukan percakapan, kita harus memulai dengan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata untuk menyapa seseorang. Iya kan? Jadi anak-anak perhatikan gambar mana yang menunjukkan atau menyapa seseorang. Bisa dilihat? Iya, gambar kedua adalah gambar yang sedang menyapa seseorang. Seperti ini. Hai Fitri, hai Komang. Bisa? Anak-anak bisa mengerti? Berarti itu diberi penomoran nomor 1.
Nah, tugas anak-anak lanjutkan yang nomor 2, 3, dan 4, serta menjawab soal nomor 2, yaitu sebutkan kalimat ajakan pada percakapan di atas dan tuliskan kembali kalimat ajakan tersebut. Nah, sampai di sini bisa dimengerti anak-anak semua? Kesimpulannya bahwa untuk mengajak seseorang kita harus memakai kata ayo atau mari. Iya kan anak-anak? Oke. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mengisi absen kalian di classroom dan sampai jumpa di hari Jumat. Dadah, sekian.